Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua sehat dan masih dalam penuh semangat untuk belajar pagi ini. Untuk materi pertama matematika adalah bilangan. Kalian sudah mengenal bilangan? Apa itu bilangan? Nah, pada waktu kalian kecil, kalian sudah mengenal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yaitu, kalian sudah mengenal atau kalian belajar menghitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebenarnya, nomor-nomor itu bilangan atau bukan? Nah, untuk kalian ketahui bahwa bilangan sebenarnya dalam matematika adalah suatu konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Jadi bilangan itu sendiri adalah hanya konsep, di mana hanya dapat digunakan untuk menentukan nilai sesuatu. Ya, misalnya ada siswa sebanyak 40, maka bilangan 40 itu adalah suatu konsep yang menyatakan siswa itu sebanyak 40. Adapun ditulis dalam bentuk angka 40, maka angka ini adalah suatu bilangan atau suatu nomor 4 dengan 0 yang dinyatakan untuk banyak siswa sebanyak 40. Nah, 40 tersebut dinamakan lambang bilangan. Ya, jadi bilangan adalah konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran, sedangkan lambang bilangan dinyatakan dengan sebuah angka. Lambang atau simbol untuk mewakili bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan. Nah, sampai sekarang bilangan itu kalian kenal, yaitu ada yang negatif, ada yang 0, dan ada yang positif. Jadi yang ini negatif, yang ini 0, dan yang ini positif. Nah, untuk seterusnya, apabila kita membicarakan bilangan, maka kita akan menuliskan angka-angkanya. Yang seperti kalian sudah ketahui, itu kalau kalian menulis angka atau bilangan bisa dinyatakan dengan lambang-lambang seperti ini. Sampai sini ada yang bingung? Silahkan kalau bingung kalian tulis di kolom komentar dan bertanya. Nah, dari sekian macam bilangan atau sebanyak bilangan ini, itu dapat digolongkan atau dapat dibedakan menjadi beberapa macam bilangan. Ini dia. Macam-macam bilangan, ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan prima, ada bilangan 0, ada bilangan pecahan, ada bilangan irasional,
ada bilangan irasional, ada bilangan real, ada bilangan negatif, ada bilangan positif, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan komposit, ada bilangan real, ada bilangan imajiner, dan ada bilangan kompleks. Juga ada bilangan kuadrat. Nah, bilangan Romawi ini sebenarnya adalah angka atau lambang untuk penulisan bilangan pada zaman Romawi. Nah, kita lanjutkan macam-macam bilangan. Kalian tahu macam-macam bilangan tadi sebanyak ini? Itu kita bisa definisikan masing-masing sebagai berikut. Yaitu bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas atau bilangan 1 lebih. Ya. Tapi jangan lupa, bilangan asli itu sering disebut dengan bilangan natural. Karena setiap orang atau dari kecil kalian dipelajari dan ibu kalian sering melatih kalian dengan angka pasti mulai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sekali lagi bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari 1 ke atas. Nah, itu bilangan asli. Yang kedua bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4 ke atas ditambah dengan yang negatif 1, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Yang ketiga bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Ya. Jadi sekali lagi, himpunan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Nah, jadi kalau kita lihat, bilangan cacah itu adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Oh iya, kenapa di sini dinyatakan himpunan? Nah, kalian tahu kalau himpunan itu pada saat kalian di sekolah dasar itu artinya kumpulan. Jadi, nah di sini dinyatakan sebagai himpunan, artinya bilangan-bilangan ini dikumpulkan dalam satu kumpulan dan diidentifikasikan dengan nama tertentu, makanya dinamakan dengan himpunan. Kita kembali lagi ke bilangan berikutnya, yaitu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya, kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Saya ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang tidak, sekali lagi, bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya, kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Coba kamu perhatikan, 2. 2 itu hanya bisa dibagi oleh bilangan 2. Dan hanya bisa dibagi bilangan 1. Siapa yang bisa membagi 2 sehingga hasilnya lain? Ayo. Coba kalian lihat. 3.
3 itu hanya bisa dibagi 3. Juga hanya bisa dibagi 1. Ya. Kalau 3 dibagi 2, hasilnya 1,5. Karena 1,5 itu pecahan, maka tidak termasuk dalam bilangan bulat tadi atau bilangan asli. 5, 7, 11, itu semua adalah bilangan prima, dan seterusnya. Kalian bisa melanjutkan bilangan prima yang lain setelah 17, itu apa saja. Nah, nanti kita akan buat pertanyaannya bilangan prima setelah 17. Oke, yang berikutnya adalah bilangan 0. Nah, pengertian bilangan 0 adalah bilangan 0 itu sendiri, artinya bilangan untuk menyatakan sesuatu yang tidak punya angka, atau yang tidak punya nilai. Untuk sekali lagi saya ulangi, bilangan 0 adalah bilangan yang untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada nilainya. Bilangan yang dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada nilainya. Contohnya misalnya, nama hari selain hari dalam 1 minggu. Ya kan? Nggak ada hari lagi selain hari dalam 1 minggu. Sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, selain yang 7 hari itu. Nah, itu dinyatakan oleh bilangan 0. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita lanjutkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak sama dengan 0. Itu namanya bilangan pecahan. Ya, kita perhatikan contohnya. Nah, contohnya ada 1/3. Nah, 2/3, 1/8, 5/8. Kalau kita lihat, misalnya ada bilangan 4/0. Bilangan pecahan bukan? Bukan, karena B-nya 0. Ya. 4/0 ini bukan bilangan pecahan. Nah, siapa yang tahu 4 dibagi 0 hasilnya berapa? Ya. 4 dibagi 0 itu hasilnya tidak didefinisikan. Didefinisikan atau tak hingga. Tidak didefinisikan. Itu dia. Ya. Kalau ditulis tak hingga. Itu ya. Ya, kita ralat. Ini tidak didefinisikan. Atau sesuatu bilangan A dibagi 0
sama dengan tidak didefinisikan. Nah, sekarang kalau kita balik 0 dibagi 4. Nah, siapa yang tahu 0 dibagi 4? 0 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0. Ya. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan di mana A per B, A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjutkan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam merupakan anggota bilangan bulat. Bilangan, kita ralat, bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, di mana A dan B merupakan anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Kebalikan dari bilangan pecahan tadi. Itu bilangan rasional. Oh, bilangan rasional, sekali lagi diulangi, bilangan pecahan adalah bilangan ya yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Tapi kalau bilangan rasional tadi, bilangan pecahan, bilangan rasional, ya, itu sama. Bilangan pecahan dan rasional itu sama. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Atau bilangan selain bilangan rasional. Contohnya, nah ini dia. Contohnya akar 2, ya, akar 3, akar 7, akar 11, dan seterusnya. Kalau akar 9, ya, kalau akar 9, kira-kira rasional apa irasional? Nih, saya kasih contoh yang ini. Tuh, kalau akar 9, kira-kira bilangan rasional apa irasional? Oh, ini dia bisa ada. Yaitu bilangan rasional. Akar 9 itu bukan bilangan irasional, tetapi merupakan bilangan rasional. Karena akar 9 sama dengan 3. Sedangkan 3 itu bisa dibuat menjadi 3 per 1. 3 per 1 sama identik dengan A per B. Itu akar 9. Yang berikutnya adalah bilangan real. Bilangan real adalah bilangan atau himpunan bilangan
yang di dalamnya berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi, tadi bilangan rasional sama irasional digabung jadi bilangan real. Ada nolnya, satunya, pecahan seperempatnya, 2/3-nya, ada negatifnya, dan seterusnya. Ya. Bilangan negatif itu bilangan ada apa saja lawan dari positif. Bilangan positif semuanya bilangan apa saja yang bernilai positif. Beda dengan bulat positif. Kalau bulat positif itu adalah bilangan bulat yang positif saja. Bilangan genap adalah bilangan yang akan habis jika dibagi menjadi 2. Contohnya bilangan genap adalah 2 bagi 2 dapat 4 bagi 2 dapat 6 dibagi 2 dapat, dan seterusnya. Ini semua bilangan genap. Artinya bilangan yang bisa dibagi 2 hasilnya pas, dapat semua, tidak pecahan. Itu namanya bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 maka akan tersisa 1. Atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n-1. Dengan n adalah bilangan bulat. Contohnya bilangan ganjil adalah -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini semua apabila dibagi dengan 2 pasti sisa 1. Ya kan? Nah, begitu juga yang -3. Nah, kita hapus saja yang min biar kita nggak bingung. Nah, ini dia yang ganjil. Ya. Terus ada lagi bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan selain 1 dan bukan prima. Jadi, bilangan komposit adalah bilangan asli selain 1 dan bukan yang prima. Contoh, kenapa 1 nggak ikut? Karena 1 termasuk 1. 2 kenapa nggak ikut? Karena 2 adalah prima. Kenapa 3 nggak ada di sini? 3 prima. Kenapa 4 ikut? Karena 4 bukan 1 dan bukan prima. Ya, jadi bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, tapi bukan termasuk dalam bilangan prima. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan bilangan real. Nah, bilangan nyata. Bilangan nyata tadi udah di atas disebutkan bilangan real, real atau real sama aja. Kita ubah angkanya atau hurufnya biar sama. Bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Nah, itu dia. Jadi bilangan real. Bilangan imajiner adalah bilangan dalam satuan imajiner. Nah, ini semua nanti kalian akan pelajari di tingkat tentang jenis-jenis bilangan. Kita mengenal ada yang disebut sebagai bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Nah, kita bahas yang pertama adalah bilangan asli. Oke, yang pertama itu adalah bilangan asli. Ini merupakan bilangan yang paling sederhana dalam sistem bilangan. Nah, bilangan asli itu disimbolkan dengan huruf N, ya. Simbolnya huruf N.
Lalu biasanya salah satu sisi ini ditebalkan. Oke, ini kita tebalkan untuk menunjukkan bahwa n di sini artinya adalah simbol bilangan asli. Kalau kita tulis n saja tanpa menebalkan garis, misalkan seperti ini, nah maka ini bermakna huruf n biasa, ya, bukan bermakna bilangan asli. Oleh karena itu, penting untuk menebalkan sisi yang di tengah. Oke. Nah, apakah bilangan asli itu? Bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini artinya tidak putus. Berarti 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai berapa? Ya, tidak tahu. Ujungnya kita tidak tahu, ya. Sehingga di dalam bilangan asli, tidak ada bilangan asli yang terbesar. Tidak ada. Kenapa? Karena setiap kita mengatakan suatu bilangan, katakanlah kita katakan bilangan paling besar adalah 1 miliar. Ya, kita bisa bilang ada yang lebih besar, yaitu 2 miliar. Kita katakan 90 miliar. Ya, tambah saja 1. Ya, jadi 91 miliar. Setiap kita mengatakan suatu bilangan, maka ada satu bilangan lagi yang lebih besar dari itu. Sehingga tidak ada bilangan asli yang terbesar. Berapa bilangan asli yang terkecil? Yang terkecil adalah 1. Oke, ini adalah yang paling sederhana, bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z. Sama seperti tadi, satu sisinya kita tebalkan untuk menandakan bahwa Z di sini bukanlah huruf Z gitu, tetapi merupakan simbol dari bilangan bulat. Oke, apa saja itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah seluruh bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 0 dan juga negatif dari bilangan asli. Oke, jadi bilangan asli tadi, tapi kita tambahkan negatifnya. Nah, dan seterusnya ke sisi kiri. Oke, dari sini kita bisa lihat bilangan bulat itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian negatif dari bilangan asli. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini dapat dibagi lagi. Ada yang namanya bilangan bulat positif, ya. Bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif. Lalu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, lalu 0 di mana? Gitu. 0 ini positif atau negatif? Ya, jawabannya 0 itu tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, atau ya posisinya netral begitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada lagi bilangan bulat non positif. Oke. Nah, bilangan bulat non positif bukannya sama dengan bilangan bulat negatif? Ya, jawabannya berbeda ya. Nah, mungkin dalam keseharian non positif ya berarti negatif begitu. Tapi tidak gitu ya. Non positif itu bukan berarti negatif. Nah, yang dimaksud dengan non positif adalah selain dari yang positif. Positif tadi berapa? 1, 2, 3. Atau kalau di sini bilangan bulat ini positif mana? Ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kalau non positif selain dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke, sehingga bilangan bulat non positif adalah 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa bedakan ya antara bilangan bulat non positif dengan bilangan bulat negatif.
Oke, dengan begitu maka ada juga bilangan bulat non-negatif. Nah, dari katanya berarti ini adalah bilangan bulat selain dari yang negatif. Nah, kita lihat. Di sini yang negatif itu adalah mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti yang bukan negatif, yaitu dari 0 dan seterusnya ke kanan. Oke, berarti bilangan bulat non-negatif itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga non-negatif itu berbeda dengan positif. Nah, kita bisa lihat 0 itu ikut pada non-positif, dan dia juga ikut pada bilangan bulat non-negatif. Oke, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa bilangan bulat positif itu ternyata sama dengan bilangan asli. Jadi ini nama lainnya. Kemudian bilangan bulat non-negatif ini biasa juga disebut dengan bilangan cacah, ya. Nama lainnya adalah bilangan cacah. Oke, itu adalah 4 bagian atau 4 jenis dari bilangan bulat. Sekarang kita lihat jenis ketiga dalam sistem bilangan, yaitu disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Oke, kalau dalam pelajaran SD, A per B ini atau SMP kita sebut juga dengan pecahan, ya. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Oke, contohnya apa? Contoh bilangan rasional itu, ya gampang, misalkan 1 per 2. Berapa lagi? Misalkan 7 per 10. Nah, contoh lagi berapa? 5. Loh, 5 apakah bilangan rasional? Tapi kan tidak berbentuk A per B. Nah, jawabannya 5 ini adalah rasional. Mengapa? Karena 5 itu bisa kita tulis menjadi 5 per 1. Bisa juga kita tulis dalam bentuk 10 per 2. Artinya, 5 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya 10, B-nya 2. Oleh karena itulah, di definisi bilangan rasional dikatakan di sini, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan, bukan bilangan yang dinyatakan, ya. Ada kata dapat. Dapat di sini bermakna bahwa bilangan tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Gitu. Jadi tidak harus dari awal dia berbentuk pecahan. Misalkan 3. 3 ini bentuknya bukan A per B. Tapi, dapatkah kita nyatakan dalam bentuk A per B? Dapat. Jadi berapa? Jadi 3 per 1. Nah, kalau dapat dinyatakan jadi bentuk pecahan A per B, maka dia dinyatakan sebagai bilangan rasional. Lalu yang keempat adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. AB-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini kebalikan dari bilangan rasional tadi. Nah, apa contohnya? Bukannya semua bilangan bisa kita jadikan pecahan dengan menambahkan per 1. Katakanlah punya 2. 2 bisa jadi 2 per 1. Lalu 3. 3 bisa jadi 3 per 1. Lah, kalau begitu semua bilangan bisa jadi pecahan. Nah, emang ada bilangan yang tidak bisa dijadikan pecahan? Nah, jawabannya ya pasti ada gitu ya. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin ada istilah bilangan irasional gitu. Nah, sekarang coba pikirkan, bilangan apa yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan? Tidak bisa kita ubah menjadi A per B, yang A-nya bulat dan B-nya juga bilangan bulat. Nah, dan B-nya tidak 0. Oke, bilangan berapa? Oke, contohnya adalah akar 2. Nah, coba ubah ke pecahan gitu ya. Oh, bisa Pak. Berapa? Akar 2 per 1, Pak. Nah, kan pecahan juga, Pak. Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di syaratnya dikatakan bahwa A dan B itu haruslah bilangan bulat. Di sini ya. Sedangkan akar 2 ini tidak bilangan bulat.
Nah, sehingga akar 2/1 ini tidak benar gitu ya. Tidak memenuhi syarat A per B dengan A, B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, maka akar 2 ini dikategorikan sebagai bilangan irasional. Berapa lagi contoh yang lainnya? Contoh lainnya yaitu adalah akar 3. Nah, berapa lagi? Akar 5. Bagaimana dengan akar 4? Apakah ini merupakan bilangan irasional? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. 2 itu bisa dinyatakan menjadi 2/1. Sehingga akar 4 ini masuk pada kategori bilangan rasional. Sehingga akar 4 ini bukan ya. Nah, berapa lagi? Contohnya adalah pi. Nah, tahu pi? Ya, pi itu kalau di sekolah dulu kita kenal nilainya adalah 22/7 gitu ya. Nah, lah kalau 22/7 berarti ini rasional karena jadi A per B. Nah, jawabannya sebenarnya pi itu adalah bilangan irasional. 22/7 itu bukanlah nilai pas dari pi, tapi sebenarnya ini adalah pendekatan ya. Jadi yang lebih tepatnya kita menuliskan pi itu nilainya adalah sekitar 22/7. Oleh karena itulah pi dikategorikan sebagai bilangan irasional. Yang kelima adalah bilangan real. Oke, simbolnya adalah R, kemudian satu sisinya itu kita tebalkan. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional ya, gabungan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Oke. Nah, sehingga contohnya berapa? Ya, semua contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi itu masuk pada kategori bilangan real. Atau sederhananya, semua bilangan yang sudah dikenal di tingkat sekolah, yaitu adalah bilangan real. Nah, sehingga kita sudah mempelajari 5 jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli, yang kita simbolkan dengan N. Kemudian yang kedua, ada bilangan bulat, yang kita simbolkan dengan Z. Yang mana bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi 4. Kemudian yang ketiga, kita kenal ada bilangan rasional. Bilangan rasional disimbolkan dengan Q. Ya. Kemudian yang keempat adalah bilangan irasional yang disimbolkan dengan I. Kemudian yang kelima adalah bilangan real yang disimbolkan dengan R. Nah, bagaimanakah hubungan antara kelima ini? Jika kita gambarkan pada diagram Venn, maka hubungan dari kelima bilangan itu adalah seperti pada gambar berikut. Yang paling sederhana sekali itu adalah bilangan asli. Nah, ini bilangan asli ini. Kemudian lebih besar lagi dari bilangan asli itu adalah bilangan bulat. Lebih besar lagi dari bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Lalu ada lagi bilangan irasional yang dia itu terpisah dari bilangan rasional. Nah, gabungan dari semua ini itulah yang disebut dengan bilangan real. Oke. Jadi, yang paling sederhana sekali yang di dalam ini adalah bilangan asli. Lalu lebih besar lagi bilangan bulat. Lalu lebih besar lagi bilangan rasional. Lalu ada satu lagi bilangan irasional yang terpisah dari rasional tadi. Gabungan semuanya ini, inilah dia disebut dengan bilangan real. Nah, itulah dia jenis-jenis bilangan dalam sistem bilangan. Sebenarnya masih ada satu lagi yang disebut dengan bilangan kompleks.